Assalamualaikum, good morning, and thanks for watching me. Thanks for subscribe me, thanks for like, thanks for everything. Oke, first thing sebenarnya tadi buat video first itu saya ingin membacakan beberapa puisi, dan saya sebenarnya mencipta beberapa lagu, tapi saya kan seorang yang suaranya agak kekucing-kucingan. Maksudnya suara saya kan jenis yang melodinya ke laut, pitchingnya lari, suaranya itulah yang tidak terlalu menarik. Jadi saya selalu pikir kalau saya nyanyi mungkin akan jadi sangat-sangat gitu kan, yang kebabum, tapi bukan kebabum sebab the best, kebabum sebab ke laut. Gitu. Jadi misalnya saya akan buat, saya memang jenis orang yang gemar menulis, jadi saya suka buat banyak benda, tapi saya lebih kepada puisi, pantun, dan lagu-lagu gitu. Buat karangan-karangan. Saya sebenarnya ada mencipta beberapa novel, tapi saya tidak tahu macam mana mau publish, macam mana mau cetak atau apa lagi pun. Mungkin kalau mau cetak mungkin ada bayaran atau apa, saya tidak tahu. Jadi lebih kepada simpanan saja. Semua tuh lebih kepada simpanan, sebab mungkin saya itulah kurang informasi gitu kan. Jadi novel yang saya pernah print, bukan novel, dia lebih kepada namanya cerita pendek yang saya buat, saya pernah print, dan akhirnya benda itu terbakar macam itu ya. Oke, ada yang hilang waktu pindah rumah. Dulu kan masih belajar di college, jadi belajar waktu pindah rumah tuh ada yang tinggal barang-barang gitu. Pula ada yang terbakar sebab terikut dalam buku-buku lama, yang bukan buku, dia lebih kepada buku-buku lama lah, macam kita punya dulu kan waktu sekolah itu soalan peperiksaan tuh disimpan gitu kan. Jadi waktu habis belajar tuh dibakar sudah. Jadi lepas tuh ikutlah terbakar semua. Jadi ada banyak lah juga karya aku yang sudah musnah, tapi ada yang masih aku ingat di kepala gitu kan, macam memori. Oke, jadi walaupun aku seorang yang suka menulis, tapi itu cuma lebih kepada puisi. Lebih kepada puisi, sajak, pantun ada buat juga, tapi sedikit, lebih kepada puisi dengan buat lagu gitu. Jadi tapi nggak suka belajar macam mana tuh. Tapi betul kalau dalam kelas tuh cikgu ajar dia, oke, kelas, assalamualaikum cikgu, tuh ngantuk. Lepas itu memang pemalas belajar, kecuali guru-guru yang garang masuk, abar kita buka mata gitu. Tapi bukannya dengar pun dia buka mata gitu, terus masuk keluar balik nah gitulah, sebab tuh tidak jadi budak yang pintar. Sebab tuh saya seorang yang kalau dalam pelajaran kan oke gitu. Tapi kalau pasal puisi itu sampai berbuku-buku, sajak tuh sampai berbuku-buku yang kita buat tuh sampai banyak gitu kan. Saya buat, tapi terbitnya tidak. Tapi punya cita-cita, semoga suatu hari nanti Allah izinkan semua yang saya tulis itu dapat diterbitkan, dapat digunakan pakai gitu. Cuma nggak tahu bila. Saya juga pernah buat beberapa cerita kanak-kanak. Itu buku cerita kanak-kanak tuh, tapi lebih kepada cerita princess, sebab saya suka enggak lah, mungkin kepada budak-budak, mungkin saya punya, saya tidak tahu lah, tapi saya memang akan lebih lebih cerendung, whatever lah, tapi memang akan lebih kepada ke arah kanak-kanak. Macam sekarang walaupun sudah hampir 30 dan kuat, walaupun sudah hampir ke angka 3 umur dia, masih suka komik. Sampai sekarang saya masih ada komik Conan, saya masih baca cerita Doraemon, saya masih menonton semualah, saya masih kepada ke arah itu, masih kebudak-budakan punya itu. Cuma kalau dari segi
pemikiran teh ke depan ya ke depan. Kita akan berpikir ke depan. Cuma mungkin ya hilangkan boring atau apa kan. Macam tuh. Jadi sekarang saya mau baca salah satu yang saya tulis boleh. Tapi saya tidak tahu, nanti saya akan ubah sedikit sound sebab kalau dengar suara oh my god, I don't believe it. Oke. Ini yang saya buat saya jenis menulis. Saya jenis terutama bila kita lagi sedih. Bila sedih itu saya boleh tulis banyak puisi, lagu boleh tercipta. Kalau tip-tip novel tuh boleh 2-3 muka surat. Tapi bila bosan atau sedih, tapi bila happy lucky, bila enjoy gitu, bahagia jiwanya itu mau tulis, nggak tahu apa yang mau ditulis. Jadi saya hanya menulis bila saya boring, bila saya bosan, bila saya sedih. Tapi terutama sekali waktu sedih itu banyak sangat dapat saya tulis. Banyak sangat masuk di otak gitu. Oke. Ini saya dapat dari, saya suka nih, saya buat melodinya, macam mana? Dengar dulu ya. Ini saya bagi tajuk saya yang pergi. Saya yang pergi atau saya mengundurkan diri. Nggak tahu lah apa tajuk, antam aja lah. Yang penting lagu dia begini. Ini melodi yang saya cipta sendiri. Oke, ini gini-gini aja lah contoh. Nggak tahu lah. Kalau ada yang pandai itu ke lagu mungkin orang nggak berapa suka lah. Sebab ini biasalah orang yang buta seni. Jadi buat pun apa yang kita pikir logik saja. Oke, dengar ke? 1 and 2 and 3. A few moments later. Saya pergi bukan karena tak cinta, tapi karena hati ini dapat dihargai. Meski 1000 mimpi ku beri, tapi tak satu pun kau hargai. Saya pergi dengan janji-janji yang tak mungkin kan kau ingat lagi. Kan ku semat segala memori tentang kita yang pernah tercipta. Saya pergi bukan karena benci, tapi karena hati ini tak dihargai. Saya pergi bukan karena benci, tapi karena hati ini sering tersakiti. Meski kamu bukanlah jodohku, tapi cinta ini untukmu. Sayang, pergilah andai kau bahagia. Cukup ku melihat senyummu. Aku pasrah andai ini takdir kita. Saya pergi bukan karena benci, tapi karena hati ini sering tersakiti. Meski kamu bukanlah jodohku, tapi cinta ini untukmu. Sayang, pergilah dengannya. Andai kau bahagia, cukup ku melihat senyummu. Aku pasrah andai ini takdir kita.
Oke guys, itu adalah lagu yang aku cipta. Mungkin sedikit pelik, mungkin sedikit aneh, mungkin sedikit kurang menarik, tapi itulah yang saya selalu buat. Oke, untuk seorang yang macam saya bukan seorang penulis yang sejati, meskipun saya suka menulis, suka baca komik, terutama komik Conan. Kenapa? Sebab imajinasi di Conan itu bagi aku terlalu unbelievable. Sebab kalau pikir kan body dia kena kasih kecil, dan dia sudah seolah-olah kanak-kanak. Macam mana seorang detektif boleh membawa anak-anak itu dalam melakukan aktiviti-aktiviti dia? Kan biasa budak-budak kita akan bagi jauh daripada benda yang macam itu kan bahaya, itu kan pembunuhan. Kan di cerita itu dorang tidak tahu yang dia itu adalah Shinichi Kudo. So, menurutnya sebagai orang dewasa, kita akan berusaha semampu kita untuk tidak bawa anak-anak ke tempat jenayah. Oke. Tapi ini dorong boleh bawa, walaupun dia tidak suruh ikut Conan. Jangan kacau kes dia, kamu duduk sana diam-diam. Tapi dia sudah bawa anak itu ke lokasi yang tidak sepatutnya begitu. Jadi kan kalau kita sebagai orang dewasa, kita akan pikir why? Tapi mungkin itu sebab itu menceritakan tentang budak tuh kan, jadi dia secara otomatis Conan pura-pura menginap masuk. Padahal macam mana dia boleh pura-pura menginap masuk? Dia itu badan dia tuh walaupun dia kecil, kita boleh nampak tahu budak rimpas. Ini tidak. Oke, tapi itulah yang menarik di situ. Pas itu dia punya kelebihan yang luar biasa. Kononnya lah. Imajinasi dia terlampau tinggi gitu, tapi seronok. Oke, apapun, thanks for watching my video. Terima kasih kepada yang subscribe, yang belum tolonglah subscribe. Oke, lepas tu maaf video kali ini mungkin sedikit kurang menarik dari sebelum-sebelumnya, ataupun tidak tahu macam mana, sebab saya pun masih belajar, kita sama-sama belajar. Semoga Allah memudahkan apa yang kita buat, dan semoga Allah mengizinkan dan mengilhamkan kepada saya ide-ide yang menarik. Oke, bye. Assalamualaikum.